Pupil leluhur ular pemakan mimpi mengecil dan dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Mimpimu cukup menarik. Mimpi itu memberiku mimpi yang indah. Sayangnya, jika mimpi indah itu mengandung niat jahat, mimpi itu tidak akan berhasil. Wow, kaisar kuno itu melangkah maju, dan dalam sekejap, bayangan pedang yang tak berujung dengan cepat berkumpul di tubuhnya, melayang di sekitar kaisar kuno itu, seolah-olah dia sedang mendominasi dunia. Bayangan pedang yang mengerikan ini tergantung di kehampaan. Setiap bayangan pedang tingginya ratusan juta kilometer dan mengandung aura jalan yang mengerikan. Bayangan pedang itu begitu terang sehingga di bawah aura ini, seluruh alam semesta dan kehampaan bergetar hebat. Kaisar ini sedang bertindak. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau datang untuk menengahi. Tidak sopan jika tidak membalas. Sebaiknya kau juga menerima tindakanku. Begitu dia selesai berbicara, kaisar kuno itu bergerak tiba-tiba. Ledakan. Dia menyatukan kedua tangannya, dan dalam sekejap, bayangan pedang yang tak berujung dan mengerikan saling tumpang tindih dan dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi cahaya pedang tak kasat mata yang menembus langit. Cahaya pedang itu agung, seolah-olah tidak ada di dunia ini, menyatu dengan masa lalu dan masa depan alam semesta, memengaruhi setiap garis waktu. Bayangan pisau itu ada di mana-mana, dan sebelum pisau itu terpotong, aura yang mencengangkan itu membuat banyak pria kuat di lautan alam semesta gemetar, dan mereka merasakan rasa penindasan yang kuat. Tuan, berhentilah. Aku hanya bertindak sebelumnya untuk mendamaikan kalian berdua. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Sekarang alam semestaku sedang dalam krisis dan ada banyak bahaya. Kita semua harus bekerja sama. Leluhur ular pemakan mimpi meraung ketakutan. Bekerja sama. Saat alam semesta dalam bahaya, orang brengsek sepertimu tidak ada gunanya, lebih baik potong saja dia. Wow, saat kaisar kuno itu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menebasnya, menebas ke arah leluhur ular pemakan mimpi di langit. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan melintasi langit dan bumi, berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang saling tumpang tindih, dan dalam sekejap menghilang ke dalam kehampaan dunia berdimensi lebih tinggi. Mengaum. Leluhur ular pemakan mimpi meraung dengan marah. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini, cahaya ilahi yang menakutkan tiba-tiba berkumpul di pupil vertikal berwarna-warni miliknya. Murid penderitaan tidur hebat. Mimpi buruk tak berujung tercermin pada pupil vertikal 5 warna di dahi leluhur ular pemakan mimpi. Mereka tiba-tiba berkumpul bersama, lalu tiba-tiba meledak. Ledakan. Dalam kehampaan, satu bayangan warna-warni dan ribuan pedang, dua hal mengerikan tiba-tiba bertabrakan di tingkat dunia berdimensi tinggi. Ledakan. Dua kekuatan yang mengerikan saling bertabrakan, dan di bawah tatapan ngeri leluhur ular pemakan mimpi, cahaya pedang kaisar kuno tidak dapat dihancurkan dan terus menghancurkan, benar-benar menghancurkan kekuatan murid kesengsaraan tidur besarnya sedikit demi sedikit. Dengan suara keras, cahaya suci dari pupil bencana yang diaktifkan oleh leluhur ular pemakan mimpi hanya bertahan kurang dari sesaat sebelum benar-benar runtuh dan menghilang menjadi cahaya bintang berwarna-warni di langit. Segera setelah itu, cahaya pedang yang tak berujung menyapu semua yang ada di jalannya dan tiba-tiba tiba di depan leluhur ular pemakan mimpi. Tidak bagus. Leluhur ular pemakan mimpi merasa ngeri. Serangan fisik kaisar kuno ini begitu mengerikan sehingga dengan mudah menghancurkan kekuatan magisnya. Cahaya bilah pedang itu kabur, dan bahkan sebelum mengenai tubuhnya, ia terasa dingin di sekujur tubuh, gemetar di sekujur tubuh, dan tubuh rohnya hampir runtuh. Ia punya firasat jika jurus kaisar kuno itu mengenainya, sekalipun ia bisa menangkisnya, ia akan terluka parah secara fisik. Gudang ular Taiyin.
Di saat kritis itu, leluhur ular pemakan mimpi meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menjadi halus, bagaikan ular yang berganti kulit. Tubuh berubah menjadi campuran nyata dan virtual, dan sebenarnya terbagi menjadi dua, satu virtual dan satu nyata. Tubuh ilahi yang samar dan halus itu, pada saat terbelah, melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi yang tak berujung dan perlahan menghilang, sedangkan tubuh ilahi yang padat dan fisiknya tetap di tempatnya, langsung menyambut cahaya pedang besar milik Kaisar kuno. Dengan suara keras, pada saat berikutnya, cahaya pedang mengerikan yang ditebas Kaisar kuno itu telah menebas dengan ganas tubuh besarnya yang berdimensi tinggi. Engah! Tubuh padat leluhur ular pemakan mimpi bergetar hebat di bawah serangan pedang ini, dan sama sekali tidak mampu menahan serangan Kaisar kuno. Ia hanya bertahan sejenak sebelum tiba-tiba hancur dan runtuh dengan dahsyat di bawah cahaya pedang Kaisar kuno. Serangan ini terlalu mengerikan. Dari mana makhluk berdimensi tinggi baru ini berasal? Mengapa dia begitu menyimpang? Sosok halus leluhur ular pemakan mimpi melarikan diri ke dunia berdimensi tinggi dengan ekspresi ngeri. Tubuhnya istimewa dan unggul dalam serangan ilusi jiwa. Serangan fisik tidak pernah menjadi kelebihannya. Sekarang jiwanya telah terluka secara tidak sengaja sebelumnya, dan kekuatan terkuatnya dalam murid perampokan juga telah hancur. Telah lama kehilangan keberanian untuk melawan. Keinginan kuat untuk berhenti sudah muncul di hati saya. Pergi. Leluhur ular pemakan mimpi mundur dengan gila saat dia datang. Mau pergi. Kaisar kuno itu meliriknya dan segera menyadari bahwa apa yang telah ditebasnya hanyalah klon tubuh dewa leluhur ular pemakan mimpi, yang hanya berisi sekitar 20% kekuatan tubuh aslinya. Kekuatan inti sesungguhnya sebenarnya terletak pada sosoknya di dunia ilusi. Menarik. Seni rahasia melepaskan perlawanan. Kaisar kuno itu mencibir dan menggerakkan tangannya. Wow! Cahaya pedang tak berujung yang sedang membabat klon leluhur ular pemakan mimpi itu tiba-tiba berkelebat dan hendak melarikan diri ke lapisan kehampaan di dunia berdimensi tinggi dan langsung menyerang tubuh virtual leluhur ular pemakan mimpi. Meledak. Leluhur ular pemakan mimpi sangat ketakutan saat melihat kejadian itu hingga ia mengeluarkan raungan marah. Cahaya dingin bersinar dalam kekuatan magisnya yang berwarna-warni, dan dia tiba-tiba meledakkan klon fisiknya. Dengan suara keras, kulit tuanya yang terkelupas tiba-tiba runtuh menjadi lubang hitam. Lubang hitam tak berujung itu menelan semua daya di sekitarnya, menyerap semua cahaya, waktu, dan materi ruang. Pada saat yang sama, ia juga menelan sebagian bayangan pedang yang dilemparkan oleh Kaisar kuno dan mengubahnya menjadi bubuk. Memanfaatkan kesempatan itu, leluhur ular pemakan mimpi memperlihatkan kekuatan gaibnya sekali lagi. Teknik melarikan diri dari mimpi. Berdengung. Sosoknya yang tadinya ilusi, seketika menjadi kabur lagi. Di dunia berdimensi tinggi ini, ia berubah menjadi ular dunia yang menakutkan, menghilang ke dunia berdimensi tinggi yang tak berujung. Pada saat ini, jiwanya rusak parah dan tubuh fisiknya tidak dapat menahan serangan itu. Kalau tidak lari sekarang, kapan lagi dia akan lari? Tetap tinggal dan menunggu kematian. Pada saat yang sama tubuh halus leluhur ular pemakan mimpi menghilang. Kepulan-kepulan. Beberapa dari banyak bayangan pedang yang dilepaskan oleh Kaisar kuno menebas kekosongan di mana leluhur ular pemakan mimpi berada, memotong aliran kekuatan spiritual dari tubuhnya. Wow! Saat berikutnya, tubuh leluhur ular pemakan mimpi runtuh dan menghilang sepenuhnya. Tak ada jejak yang tertinggal di dunia berdimensi tinggi ini, tak ada bayangan yang tertinggal. Dia kabur begitu saja. Leluhur ular pemakan mimpi setidaknya adalah kaisar dewa alam semesta yang berdimensi tinggi. Bagaimana dia bisa melarikan diri setelah hanya 2 gerakan? Di kejauhan, seorang pria kuat yang mengenal baik leluhur ular pemakan mimpi menghirup udara dingin,
dan sekali lagi sangat merasakan teror kaisar kuno. Jika mereka bertarung melawan makhluk seperti leluhur ular pemakan mimpi, mereka pasti akan mengalami sakit kepala hebat. Hehe, orang ini larinya cepat. Melihat hal itu, sang kaisar kuno mencibir dan menyimpan pedangnya. Wujud asli leluhur ular pemakan mimpi sangatlah istimewa, bisa asli bisa juga palsu. Bahkan jika dia ingin mempertahankannya, dibutuhkan usaha. Bagaimanapun, dia sudah memberikan pukulan berat dan membalasnya, jadi dia biarkan saja. Setidaknya saya menerima minatnya. Wow, kekuatan dunia fantasi yang tak berujung dipadatkan di telapak tangan kaisar kuno. Leluhur ular pemakan mimpi ini sangat istimewa. Ia pasti merupakan bentuk kehidupan istimewa, yang lahir dengan kekuatan ketiadaan dan ilusi, serta ada di mana-mana. Kaisar kuno merasakan kekuatan ilusi leluhur ular pemakan mimpi di tangannya dengan serius. Lautan alam semesta itu luas dan istimewa, dan di dalamnya terdapat banyak kehidupan yang sangat kuat dan menakutkan. Leluhur ular pemakan mimpi adalah salah satunya. Pada saat ini, di suatu tempat di luar batas tak berujung laut selatan alam semesta. Berdengung, kehampaan itu berguncang, dan sesosok mengerikan tiba-tiba muncul dari dalamnya. Dengan sekali hisapan, seteguk darah berdimensi tinggi menyembur keluar. Dari mana orang mesum ini berasal? Aku hanya ingin mengingini mata abadi leluhur klan Kaisar Abadi, tetapi aku hampir kehilangan separuh hidupku. Leluhur ular pemakan mimpi tampak ketakutan dan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Murid tidur besarnya adalah salah satu kartu trufnya, dan ia sangat menginginkan kekuatan teknik murid. Jika ia bisa mendapatkan mata abadi dari leluhur Kaisar Abadi, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi ia sengaja datang ke sini untuk bertindak sebagai pembawa perdamaian. Tak disangka, ia gagal memakan ayam dan kehilangan nasi. Ini merupakan pukulan berat dan perlu waktu untuk pulih. Rantai hitam pekat di dunia batin Kaisar kuno itu, harta macam apa itu? Kalau saja benda itu tidak melukai jiwaku, aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Memikirkan rantai hitam pekat di dunia batin Kaisar kuno, leluhur ular pemakan mimpi tak kuasa menahan rasa takut dan diam-diam dipenuhi ketakutan tiada akhir. Jalan duluan, jangan biarkan siapapun mengincarmu. Leluhur ular pemakan mimpi berdiam dalam kehampaan itu hanya sesaat, lalu sosoknya kembali melarikan diri ke dalam kehampaan itu dan menghilang sepenuhnya. Tak peduli di lautan jagat raya atau di dunia dimensi lebih tinggi, jejaknya sulit ditemukan lagi. Laut Selatan Semesta. Setelah mengalahkan ular pemakan mimpi, Kaisar kuno sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah leluhur klan Kaisar Abadi. Leluhur Kaisar Bebek Mati, Dewa Kaisar Abadi dan para wali kuat lainnya tampak ketakutan dan menggigil seluruh tubuh. Yang mulia sebenarnya tidak melarikan diri. Kaisar kuno menatap leluhur klan Kaisar Abadi dan tidak bisa menahan senyum, matanya penuh dengan keterkejutan. Mengapa saya harus melarikan diri? Menghadapi ancaman Kaisar kuno, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup memiliki tatapan dingin di matanya. Jejak kegilaan tiba-tiba melintas di kedalaman matanya, dan dia berkata dengan ganas, itu hanya pertempuran saja. Nenek moyang klan Kaisar Mayat Hidup tahu betul bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Mudah baginya untuk melarikan diri, tetapi begitu dia melarikan diri, klan Kaisar Mayat Hidupnya akan sepenuhnya menghilang di lautan alam semesta dan menjadi santapan bagi Kaisar kuno di depannya. Memikirkan hal ini, leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Dewa Bebek Kematian, Bebek Kematian. Leluhur Kaisar Bebek Dewa Kematian menjawab dengan tergesa-gesa. Leluhur klan Kaisar Abadi memiliki cahaya redup di matanya. Dia melirik Siwu dan banyak Kaisar Dewa di bawah klan Kaisar Abadi di sekitarnya,
Siwu, semuanya, klan ini telah melatihmu selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagimu untuk berkontribusi pada klan. Apa? Kaisar Dewa Siwu dan lainnya tercengang. Abu Abadi, lelehkan. Leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba meraung. Berdengung. Kekuatan khusus tiba-tiba muncul di tubuh Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya. Ini, mereka menundukkan kepala, tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ledakan. Tubuh dewa mereka tiba-tiba terbakar, dan jeritan mereka yang menyedihkan tiba-tiba bergema di seluruh laut semesta selatan. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, kekuatan di tubuh Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya bagaikan rumput kering yang terbakar. Selama proses pembakaran, kekuatan paling asli dalam tubuh mereka langsung memasuki tubuh leluhur klan Kaisar Abadi. Ledakan. Aura tubuh leluhur Kaisar Abadi tiba-tiba melonjak.